warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari dengan NPM F0G02402. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Teman-teman tahu nggak apa itu demokrasi? Mari simak videonya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan. Maka demokrasi ialah suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan untuk rakyat. Di Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang demokrasi di pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 3 di ayat 1. Pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, serta bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1445 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh 3 lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penerapan demokrasi di Indonesia oleh Pancasila sila keempat, yaitu yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan; yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat; yang keempat, demokrasi dengan rule of law; yang keempat, demokrasi dengan pemeriksaan kekuasaan negara; dan terakhir, demokrasi dengan hak asasi manusia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode penting. Yang pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada periode ini kekuasaan tertinggi berada di tangan parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun periode ini diwarnai dengan ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin di mana kekuasaan terpusat pada figur Presiden Soekarno. Periode ini berakhir dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. 3. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Periode ini memperankan demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas politik dan perkembangan ekonomi. Namun dalam praktiknya kekuasaan terpusat pada figur Presiden Soeharto dan Golkar sebagai partai politik dominan. Kebebasan berpendapat dan pers mengalami pembatasan. 4. Demokrasi Pancasila era reformasi 1999 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila era proklamasi ini dengan berkat pada kekuatan multiparti yang berusaha mengembalikan pembelabangan kekuatan. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asa-asa Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menunjukkan tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu prioritas untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Ciri-ciri negara demokrasi: yang pertama, rakyat berkuasa dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Kedua, pemilihan umum dilakukan secara bebas, adil, dan berkala. 3. Hak asasi manusia diakui dan dilindungi. Keempat, warga negara bebas berpendapat, berkumpul, dan berekspresi. 4. Media massa bebas memberikan dan mengkritik pemerintah. 6. Lembaga pendidikan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. 7. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 8. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Yang ke-9, hak-hak mayoritas dilindungi dari penindasan oleh mayoritas. Yang ke-10, peraturan hukum berlaku secara merata
rata bagi semua warga negara. Selain itu, dalam negara demokrasi warga negara didorong untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik dengan memilih, terlibat dalam diskusi publik atau berpartisipasi dalam demonstrasi dalam proses. Itulah penjelasan dari saya tentang demokrasi di Indonesia. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.